Sekali lagi terima kasih atas yang terjaga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kami. Terima kasih Bapa untuk pagi hari yang indah ini. Pertolongan-Mu untuk kami semuanya sungguh nyata ya Bapa. Setelah kami mendapatkan ketenangan dan kenyamanan pada saat kami beristirahat, pada masa tidur kami Tuhan, Engkau menjagai kami, Engkau memelihara kami Tuhan, dan pagi hari ini kembali kami datang bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Bapa di surga. Karena kemurahan hati-Mu Tuhan, dalam hidup kami, kasih karunia-Mu Tuhan, sungguh menjadi andalan kami Tuhan Yesus. Dan kami selalu mengingat kebaikan-Mu ya Bapa. Untuk itulah kami datang bersyukur di pagi hari ini. Terima kasih untuk semua saudara-saudara kami yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Diberkatilah semuanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Baiklah saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, pada pagi hari ini kembali lagi kita akan melihat, menelusuri ya perjalanan iman kita, dan juga di mana kita bersama-sama datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang terus menyingkapkan, membukakan, dan memperjelas segala sesuatu yang berkaitan dengan bagaimana kebenaran, berita kabar baik, ya kasih karunia Tuhan, Injil kasih karunia Tuhan yang terus-menerus menjernihkan pikiran kita dan juga membuka cakrawala wawasan pemahaman kita, pengertian kita tentang rencana dan rancangan Tuhan yang sungguh-sungguh sangat luar biasa memberkati hidup kita. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya di pagi hari ini saya kembali mengajak kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita yang sangat luar biasa dari kitab Galatia, ya, verse by verse, ya, ayat demi ayat kita akan lihat bagaimana Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman-Nya. Ya, kita masih di pasal 2 saudara-saudaraku, dan ini adalah episode yang ke-52. Ya, luar biasa berkat Tuhan. Nah, saya mau mengajak kita kembali untuk melihat bagaimana pentingnya penegasan, ya, penegasan daripada ya Rasul Paulus untuk memastikan. Nah, ini sangat penting, memastikan bahwa berita kabar baik yang dia terima dari Tuhan Yesus itu adalah sebuah berita yang unik dan yang istimewa, ya Bapak Ibu Saudaraku, dan sangat berbeda keistimewaannya dari berita firman Tuhan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh para nabi maupun para rasul. Tapi ketika Tuhan Yesus menjumpai Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, ada satu rahasia yang dibukakan yang semua orang terheran-heran. Baik pada waktu Rasul Paulus pertama kali memberitakan kebenaran Injil ini, maupun sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, orang yang mendengarnya, apabila kita meneruskannya, pastilah terheran-heran dan terkaget-kaget. Karena apa? Karena barangkali begitu banyak orang masih belum pernah mendengarkan berita rahasia ini. Serius saudaraku, ya, sangat serius, ya. Ini sungguhan, bukan isapan jempol, dan bukan dongeng, dan bukan cerita atau dibesar-besarkan. Tapi inilah sesungguhnya
ya Bapak Ibu Saudaraku, kebenaran firman kasih karunia yang sudah sampai kepada kita. Dan ini adalah suatu berkat yang sangat besar yang tidak bisa disepelekan begitu saja. Dan kita harus terus berjuang seperti Rasul Paulus, memelihara, meneguhkan, menyebarkan, memberitakan, mengasihi, mencintai kebenaran ini, sehingga kita pun semuanya saudara-saudaraku memiliki sikap yang sama, buah roh yang sama seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Karena Tuhan yang mengajarkannya, Tuhan yang melakukannya, Tuhan yang mengerjakannya, Roh Kudus yang sama di hati kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita baca sekali lagi 2 ayat saja dulu. 2 ayat dari dari Galatia pasal 2. Galatia pasal 2 ya. Baik saudara-saudaraku, 2 ayat saja dulu. Ya. Baik saudara, saya akan membacakan dengan perlahan saja untuk kita semuanya. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu Saudara untuk mendengarkan dengan baik. Ya, saya akan membacakan. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Ayat 2. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka ku bentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi atau bangsa lain, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah melihat dan saya sudah menjelaskan bagaimana test case mengenai orang yang tidak bersunat, ya, dalam hal ini Titus, ya, dibawa ke Yerusalem sebagai bukti bahwa Tuhan sudah memulai program yang baru yang tidak lagi dikuasai atau tidak lagi berdasarkan program yang semula diperuntukkan bagi bangsa Israel, di mana hukum Taurat, Bapak Ibu Saudaraku, berdasarkan hukum Taurat bahwa orang-orang yang tidak bersunat tidak boleh memasuki wilayah Yerusalem, ya. Dan saya sampaikan kemarin bahwa kalau berdasarkan hukum Taurat, orang yang tidak bersunat, ya, yang masuk sembarangan ke wilayah Yerusalem atau mendekat ke Bait Allah itu bisa mati, terbunuh atau bisa dirajam dengan batu karena dianggap menajiskan tempat kudusnya Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus sudah membuktikan bahwa saat ini kasih karunia Allah yang berkuasa dan bukan hukum Taurat lagi. Dan dibawalah Titus untuk membuktikan Bapak Ibu Saudaraku bahwa tidak ada paksaan, tidak ada unsur paksaan lagi, di bawah pemberitaan Injil kasih karunia Allah yang Paulus sampaikan ke bangsa-bangsa lain. Tidak ada unsur paksaan untuk menuruti hukum Taurat lagi, karena hukum Taurat sudah dipakukan, sudah selesai, dikerjakan oleh Tuhan Yesus semua tuntutannya di atas kayu salib, supaya kita bisa menerima keselamatan hidup yang kekal secara cuma-cuma sebagai anugerah Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang sangat menarik, luar biasa, Paulus katakan di ayatnya yang kedua tadi, aku pergi ke Yerusalem berdasarkan suatu penyataan atau wahyu daripada Tuhan,
Dan kepada mereka, siapa mereka? Kemarin kita sudah lihat di dalam Kisah Para Rasul 15, itu adalah para rasul yang Paulus katakan di sini orang yang terpandang. Begitu ya. Dia katakan tadi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Yang terpandang di sini maksudnya adalah para rasul yang diakui sebagai soko guru, ya, yang sudah lebih dulu mengenal Yesus secara manusia, ya, sebagai anak manusia, sebagai Mesias. Mereka sudah lebih dulu menerima firman kerajaan yang mereka sampaikan tentang Yesus kepada bangsa Israel. Nah, di sini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam persidangan, dalam konferensi yang dilakukan di Yerusalem itu, siapa juru bicaranya? Bapak Ibu Saudara, siapa narasumbernya? Petrus narasumbernya? Tidak. Yohanes narasumbernya? Tidak. Yakobus narasumbernya? Pembicaranya, speakernya? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sekarang kasih karunia Allah yang menjadi juru bicaranya, yang menjadi narasumbernya, yang perlu didengar baik-baik adalah sekarang adalah berita. Dengarkan, simak baik-baik kata Tuhan kepada rasul-rasul di Yerusalem. Dengarkan baik-baik berita, kabar baik, berkat kasih sayang Tuhan kepada semua bangsa yang berbeda dengan berita yang disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Dengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan Yesus berfirman kepada Rasul Paulus, dan semua orang wajib membuka telinganya dan dengarkan baik-baik. Supaya apa? Supaya jangan seperti jemaat Galatia ini. Mereka percaya akhirnya kepada Injil yang lain. Dan Paulus katakan, aku heran melihat kamu itu. Ya, begitu lekas kamu berputar, berbalik dari kebenaran Injil kasih karunia Allah yang sudah kamu percayai. Dan akhirnya kamu mendengarkan, kamu terombang-ambing, dan kamu tergoda kepada suatu pemberitaan yang sebenarnya itu sangat merugikan kamu, kata Paulus kepada jemaat Galatia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dan kita sudah melihat di pasal 1 itu, Paulus sudah katakan siapa yang memberitakan Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami sampaikan kepadamu, apa? Terkutuklah dia. Sekali lagi Paulus katakan, siapa yang menyampaikan berita Injil yang berbeda dengan apa yang sudah kami sampaikan kepadamu, terkutuklah dia. Tidak main-main Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Jadi di sini kita melihat bahwa Paulus ingin menegaskan kepada kita semuanya apa yang harus dipercayai seseorang, bagaimana ukuran kebenaran yang seharusnya diimani oleh seseorang saat ini untuk bisa dikatakan sudah mengenal Yesus yang sesungguhnya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itulah sangat menarik tadi di ayat 2 itu Paulus katakan, kepada mereka ku bentangkan, ku jelaskan, ya, ku rincikan, ku uraikan, ya, ku narasikan, kata Paulus kepada rasul-rasul di Yerusalem. Pertanyaannya, kalau memang rasul-rasul di Yerusalem sudah tahu, sudah mengerti, sudah paham, ya, apa yang diterima oleh Rasul Paulus dari Tuhan Yesus yang diberitakannya di bangsa-bangsa lain, untuk apa dia ngotot harus menjelaskan itu lagi kepada rasul-rasul Bapak Ibu? Coba kita renungkan sejenak. Itu sangat menarik untuk dipikirkan.
Untuk apa Paulus, Bapak Ibu Saudaraku, menjelaskan kepada orang yang sudah mengerti, kalau memang mereka sudah mengerti. Ya, sekali lagi ini tentang Yesus Kristus, bukan Yesus yang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Tetapi dasar daripada pemberitaan tentang Yesus Kristus, firman yang diterima oleh Paulus yang disebut sebagai rahasia, itu tidak sama kontennya. Ya, saya ulang sekali lagi, tidak sama kontennya, maknanya tidak sama. Berita yang diterima oleh Rasul Paulus ya sebagai dasar bagi orang yang akan diselamatkan, yang harus dipercayai, objek yang harus diimani oleh seseorang untuk memperoleh hidup yang kekal tentang Yesus Kristus, tidak sama yang diterima oleh Rasul Paulus dengan yang diterima oleh 12 rasul. Makanya Paulus mengajari mereka kembali. Amin. Ya, Paulus menjadi narasumbernya, Bapak Ibu Saudaraku. Diajari mereka kembali. Jadi tidak bisa mereka katakan, saya kan orang lama. Ya kan? Saya kan sudah duluan tahu Yesus. Siapa sih kamu mengajari saya? Ya kan? Pergilah kamu kepada orang lain yang tidak mengenal Tuhan. Kami sudah mengenal Yesus mulai dari kecil. Katanya, mulai dari nenek moyang kami, kakek kami, opung kami, semua sudah kenal Yesus Kristus. Ya, untuk apa lagi diberitakan ya berita tentang Yesus? Kami sudah kenal Yesus Kristus. Ya, kamu sudah kenal Yesus Kristus, tapi kamu kan masih merasa dirimu adalah orang berdosa. Bagaimana kamu bisa dikatakan mengenal Yesus Kristus yang sebenarnya kalau kamu masih sebut dirimu adalah orang berdosa? Ya, dan setiap hari kamu selalu minta supaya dosamu dihapuskan. Yesus mau mati berapa kali lagi ya untuk menghapus dosa. Kalau kamu sudah kenal Yesus Kristus, pasti kamu percaya Yesus sudah mati satu kali, menebus dan mengampuni segala dosamu, dan karena hal itulah kamu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi harus didengarkan oleh para rasul di Yerusalem tentang pengampunan segala dosa, berita kasih karunia yang sempurna yang ditetapkan oleh Tuhan menjadi dasar pokok pemberitaan daripada Rasul Paulus di dalam semua pemberitaan firman yang disampaikan kepada semua orang. Saya mengajak kita, Bapak Ibu Saudaraku, untuk melihat satu hal saja dulu. Apa sih bedanya? Ya, apa sih bedanya dasar pemberitaan tentang Yesus yang diterima oleh Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus itu? Apa memang bedanya? Masih banyak orang bilang sama saja itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jangan menjadi seperti jemaat Galatia, ya, yang memberitakan Yesus yang lain, yang berbeda dengan apa yang diterima Rasul Paulus, sebab tidak ada orang yang diselamatkan nantinya dari pemberitaan Injil yang tidak persis sama seperti yang dikemukakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Mari saya ajak kita untuk melihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Ya, Kisah Para Rasul 2 ini, siapa yang ada di sana? Paulus? Tidak. Bapak Ibu Saudara, tidak ada Paulus di Kisah Para Rasul 2. Ya, dia belum diselamatkan. Ya, karena sesudah kematian Stefanus, barulah Saulus diselamatkan. Nah, untuk itu saudaraku, ya, dengarkan pelan-pelan saudaraku dan renungkan ya penjelasan kebenaran firman yang dibagi dengan tepat berikut ini, ya, supaya saudara-saudaraku semua bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat yang sebenarnya kepada orang-orang lain juga. Mari Kisah Para Rasul 2, ya, di mana di sini kita lihat bahwa Petrus, Yohanes, Yakobus
Bartolomeus, Andreas, Thomas, dan seterusnya. Mereka menerima pencurahan daripada Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan melalui Nabi Joel dan yang dijanjikan oleh Yesus pada saat mereka masih bersama-sama di dunia ketika masa hidup Yesus yang firman yang menjadi daging. Nah, sesudah itu, saudaraku, Tuhan masih berikan penawaran untuk kerajaan surga kepada bangsa Israel. Seandainya mereka mau menerima, kerajaan surga akan dipulihkan bagi mereka. Tetapi inilah yang dikatakan oleh Rasul Petrus yang harus diperbuat oleh orang-orang Israel, ya, untuk menanggapi Yesus yang sudah bangkit. Beginilah caranya Petrus berbicara kepada orang Israel. Dari ayatnya yang ke-36. Mari saudara-saudaraku, ya, kita lihat dari ayatnya yang ke-36. Siapa berbicara kepada siapa dan tentang apa, itu sangat penting ketika kita membaca Alkitab. Kita tidak bisa hantam kromo. Tidak bisa kita meratakan semuanya. Kita harus membagi dengan tepat firman kebenaran itu supaya sesuai dengan maksud yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita melalui firman yang kita baca dan kita pelajari. Kita lihat dari ayatnya yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Petrus tidak mengatakan jadi semua umat Kristen harus tahu. Nah, bukan begitu. Petrus tidak mengatakan begitu, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mari kita jujur membaca Alkitab itu dengan baik dan benar. Amin. Supaya pemberitaan kita diberkati oleh Tuhan. Jadi yang Petrus katakan, jadi seluruh kaum Israel. Siapa kaum Israel? 12 suku. Ya, tidak ada suku saya di situ. Suku saudara-saudara tidak ada di situ. Ya, itu adalah suku keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Artinya Tuhan akhirnya kembali ke surga. Harusnya kalau mereka terima, ya, Yesus sebagai Mesias. Yesus ada di mana, Bapak Ibu Saudaraku? Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ya, tapi karena mereka menolak Yesus Kristus, kerajaan sorga menjadi jauh dari mereka. Karena rajanya kembali ke rumah Bapa di surga. Ya, ayat 37. Ketika mereka mendengarkan hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya, mereka Israel bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apa yang harus kami perbuat saudara-saudara? Supaya apa? Supaya lepas dari hukuman yang akan datang, supaya selamat. Ya, itu pertanyaannya. Jadi mereka tanya pada Petrus, bagaimana konsep keselamatannya Bapak Petrus? Bapak Rasul Petrus, seperti apa konsep keselamatan yang harus kami lakukan supaya kami orang Israel diselamatkan? Begini jawabnya, Bapak Ibu Saudara. Ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka orang Israel. Ya, bukan kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, karena kita bukan orang Israel. Dikatakan, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk apa? Untuk pengampunan dosamu. Ya, saudaraku, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Lihat Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Petrus memberitakan berita pertobatan, pengakuan dosa. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, pengakuan dosa-dosa orang Israel itu wajib untuk mereka mendapatkan pengampunan dosa. Saudara-saudaraku, ya. Jadi karena ada sesuatu yang mereka lakukan, mereka harus dibaptis supaya mereka memperoleh pengampunan. Kalau tidak, mereka tidak mendapatkannya,
karena mereka tidak menunjukkan tanda-tanda pertobatan. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Israel supaya mereka memperoleh pengampunan, Bapak Ibu Saudara? Ya, mengaku dosa-dosanya, ya, yaitu terutama dosa mereka yang sudah menyalibkan Mesias, anak domba Allah, saudara-saudaraku. Jadi itu jalan untuk mereka mendapatkan pengampunan dan keselamatan. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, apa itu yang diberitakan oleh Rasul Paulus ke bangsa lain? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus tidak mengatakan bahwa bangsa-bangsa lain harus bertobat, kemudian mereka mengaku dosa-dosanya supaya mereka diampuni. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa, saudara-saudaraku, bahwa Paulus mengatakan, percayalah kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dan mengampuni segala dosamu satu kali untuk selama-lamanya, dan kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, maka kamu pasti diselamatkan. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudaraku, ya. Mari kita lihat, ya, sekali lagi, basic dasar daripada pemberitaan Paulus yang disampaikannya kepada kita bangsa-bangsa lain. Kita mulai dulu melihatnya dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15. 1 Korintus pasalnya yang ke-15. Ya, saudara-saudaraku. Saya akan membaca. Oh ya, sedikit lagi. Sebelum kita masuk ke 1 Korintus pasal 15, mohon maaf ada yang tertinggal satu ayat tadi di Kisah Para Rasulnya yang pasal 3, ya. Ya, mohon maaf. Saya akan kembali dulu sedikit kepada Kisah Para Rasul 3 tadi di ayatnya, ya, ayatnya yang ke 19, ya, untuk mempertegas kembali tadi, untuk melihat perbedaan basic, ya, daripada konten daripada berita kabar baik yang disampaikan Petrus ini, khususnya tentang pengampunan dosa, bagaimana caranya. Di ayatnya yang ke-19 Kisah Para Rasul 3, ya, Kisah Para Rasul 3, Paulus katakan, Petrus katakan di ayat 19, karena itu sadarlah dan bertobatlah. Supaya apa? Supaya dosamu dihapuskan. Bukan karena dosamu sudah dihapuskan, tapi supaya, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih bayangan orang Israel tentang dosa-dosa mereka? Apakah mempercayai bahwa mereka sudah diampuni? Tidak. Bayangan mereka adalah mereka belum diampuni oleh Tuhan sepenuhnya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, itu bayangan tentang pengenalan mereka mengenai Yesus Kristus yang disalibkan itu, saudaraku. Lalu bagaimana bayangan kita? Bagaimana kita membayangkan kasih karunia Tuhan saat ini? Apakah dengan bertobat dan mengaku dosa-dosa supaya dosa kita dihapuskan oleh Tuhan? Apa begitu pemberitaan yang Paulus sampaikan sebagai kebenaran yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain saat ini? Tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Lain, beda. Bapak Ibu Saudara, jangan dicampur adukan menjadi gado-gado semuanya. Karena Tuhan itu membedakan programnya kepada Israel dan juga kepada kita bangsa lain. Maka beritanya pun berbeda di dalam meresponi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu. 1 Korintus pasal 15, saudaraku. Tiba kita pada 1 Korintus 15. Ya, saya baca ayat 1 dulu. Dan sekarang, kata Paulus, kepada siapa? Kepada jemaat kudusnya Tuhan dari bangsa-bangsa lain. Ingat tadi Bapak Ibu Saudaraku di kitab Galatia pasal 2, Paulus mengatakan, aku bentangkan Injil yang kuberitakan ke bangsa-bangsa lain kepada para rasul di Yerusalem, supaya usaha yang kulakukan jangan menjadi sia-sia di dalam pemberitaan kerja keras yang sudah dilakukan oleh kasih karunia Allah melalui Rasul Paulus
maka berita Injil keselamatan tidak boleh diubah selain daripada dimulai start dari kebenaran ini. Kebenaran yang bagaimana? Kita lihat di ayat 1 Korintus 15. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu telah terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di dalam apa? Di dalam perbuatan, di dalam usaha, di dalam kebaikan, di dalam kerja keras, di dalam nama baik, di dalam tepuk tangan, di dalam aplaus dari orang-orang. Tidak, Bapak Ibu Saudaraku. Di dalam kebenaran Injil kasih karunia yang disampaikan Paulus, itulah kita berdiri teguh karena diteguhkan oleh Roh Kudus. Amin. Bukan karena diteguhkan oleh kebaikan kita atau usaha yang kita lakukan. Sama sekali tidak. Karena itu kita harus mengetahui di mana kita berdiri teguh di dalam iman ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kebenaran, narasi kebenaran Injil yang bagaimana yang menjadi kebenaran atau yang pengertian yang harus dimiliki oleh setiap orang supaya bisa dikatakan dia berdiri di hadapan Tuhan dengan teguh dan kokoh saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ayatnya yang ketiga kita lihat, Bapak Ibu Saudara, ya, kembali Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Korintus di mana mereka mengalami banyak masalah dalam kehidupan mereka sebagai jemaat Tuhan. Maka inilah kembali solusinya yang harus mereka ingat dengan baik. Ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena segala dosa kita sesuai dengan kitab suci. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia dibuat karena dosa-dosa kita. Berapa dosa, Bapak Ibu Saudara? Dosa-dosa bisa bentuk jamak tapi masih sebagian kan? 3 dosa, 4 dosa, 100 dosa, tapi belum semua dosa. Itu juga bentuk jamak juga kan? Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, yang benar adalah Kristus telah mati karena segala dosa kita. Jadi semuanya dosa kita itu yang dihapuskan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib itu ketika Yesus berkata sudah selesai. Itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, yang menjadi dasar berita daripada Paulus tentang kasih karunia yang menyelamatkan saat ini. Bukan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Tidak ada itu dalam pemberitaan Paulus. Bertobatlah, itu kan usaha, Bapak Ibu Saudaraku. Bertobat itu sudah merupakan suatu perbuatan. Ya, saudara-saudara, Paulus katakan di Efesus pasal 2, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah secara cuma-cuma. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita lihat lagi di ayatnya yang keempat, 1 Korintus 15 ini, bahwa Yesus telah dikuburkan dan bahwa Yesus telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di sini kita melihat bahwa terang benderang, saudaraku, Paulus mendasarkan berita tentang Injil kasih karunia atau berita tentang kabar baik itu adalah menjelaskan dan menerima tentang perbuatan Yesus di atas kayu salib. Bukan perbuatan kita, bukan perbuatan satu kelompok, dan bukan perbuatan dari figur tertentu, dan bukan usaha siapapun, saudaraku. Menjadi dasar pemberitaan kita adalah perbuatan Yesus Kristus yang sempurna di atas kayu salib, yaitu penebusan dan pengampunan segala dosa
lunas dibayar, dan siapa yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Saya ajak kita untuk melihat lagi Bapak Ibu Saudaraku, sedikit lagi di dalam Kolose pasalnya yang kedua. Kolose pasal 2. Saya ajak kita untuk membuka Alkitab kita biar lebih terang benderang lagi sebenarnya saudara-saudaraku, ya, yang dijangkau oleh berita Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu apa sebenarnya yang dijangkau Bapak Ibu Saudaraku, ya. Ini yang dijangkau, ini yang diraih, ini yang dicapai, ini yang dikerjakan dalam pemberitaan berita kabar baik yang disampaikan oleh Rasul Paulus, di mana banyak orang yang salah mengerti dan belum sampai kepada pencapaian berita ini. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga perlu diberitakan terus-menerus. Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-13 dan 14. Saya bacakan untuk kita semuanya. Demikian firman Tuhan. Ya, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena kamu tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Kristus sesudah Allah mengampuni segala pelanggaran kita. Amin. Tidak dikatakan mengampuni sebagian pelanggaran kita, dicicil-cicil Bapak Ibu Saudara. Tergantung pengakuan, tergantung orang mengaku dosa, tergantung orang meminta dosanya dihapuskan, barulah Tuhan menghapuskan. Tidak ada berita Paulus seperti itu, saudaraku. Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus untuk bangsa-bangsa lain bukan seperti itu narasinya, Bapak Ibu Saudara. Itu untuk orang Israel itu, supaya mereka bertobat agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Tapi dikatakan di sini, kita tentang pengampunan ini, kamu sesudah Allah menghapuskan, mengampuni segala pelanggaran kita. Bukan sebagian, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Bukan hanya dosa-dosa, tapi segala dosa. Itulah Injil. Itulah kebenaran yang saat ini harus diketahui oleh semua orang, supaya benar-benar mengenal Yesus Kristus yang sesungguhnya, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayatnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-14 maksud saya. Ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dan mengancam kita. Hukum Taurat di sini maksudnya. Ya. Dan itu, ya, ketentuan-ketentuan itu semua dihapuskan. Dan itu ditiadakannya, dia tiadakan oleh Tuhan Yesus dengan memakukan semuanya pada kayu salib. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi pengampunan 2000 tahun yang lalu itu, Bapak Ibu Saudaraku, ditarik dan diterapkan oleh Roh Kudus kepada setiap orang yang percaya saat ini, Bapak Ibu Saudaraku. Meskipun sudah 2000 tahun yang lalu Yesus mati dan dikuburkan dan bangkit untuk menebus dan mengampuni segala dosa kita, tetapi kebenaran itu ditanamkan, dimasukkan, ditanamkan, dan diimpartasikan kepada setiap orang yang percaya saat ini, dan Roh Kudus yang mengerjakannya. Amin. Sehingga kita tahu sekarang bahwa kita sudah diterima oleh Tuhan, dan kita sudah diampuni oleh Tuhan satu kali untuk selama-lamanya atas pelanggaran kita dulu, sekarang, dan yang akan datang. Inilah kemuliaan kasih karunia Tuhan yang sempurna yang dikaruniakan kepada setiap orang yang percaya saat ini, memperoleh hidup yang kekal satu kali untuk selama-lamanya, dan tidak ada keraguan. Kalau tidak percaya hal itu, maka jangan heran banyak orang yang masih ragu. Banyak orang yang masih mudah-mudahan, semoga, tergantung katanya.
perbuatan seseorang. Itu bukan berita Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus untuk mengenal Kristus dengan benar sekarang ini, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saya masih mengajak kita untuk melihat lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-10, saya akan membacakan untuk kita apa sebenarnya yang dibentangkan oleh Rasul Paulus kepada di hadapan dan bersama-sama ketika Paulus menjadi narasumber di tengah-tengah para rasul, 12 rasul di Yerusalem, saudara-saudaraku, dan semua orang Israel yang percaya di sana. Ya, ketika Paulus ini menjadi narasumber, apa yang dikatakan oleh Paulus kepada mereka, saudara-saudaraku, ya. Kita lihat di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke Roma pasal 6 maksud saya. Mohon maaf. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10, saudara-saudaraku, ya. Ya, ini dia. Saya akan membaca untuk kita. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-10. Sebab kematian Yesus Kristus adalah kematian terhadap dosa. Satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupan Yesus adalah kehidupan bagi Allah sekali untuk selama-lamanya. Dia tidak akan mati lagi karena dia sudah bangkit pada hari yang ketiga dan dia hidup. Dia adalah roh yang menghidupkan setiap orang yang percaya saat ini, dan kematiannya adalah kematian terhadap dosa, bukan berkali-kali. Ya, bukan setiap hari Senin, setiap hari Selasa, setiap hari Minggu, minggu pertama, minggu kedua, ketiga, keempat, ya, Januari, Februari, sampai Desember, balik lagi Januari, dihapus lagi dosa, Februari dihapus lagi dosa. Bukan begitu, Bapak Ibu Saudaraku, konsep berita Injil kasih karunia yang disampaikan Paulus. Yang disampaikan Paulus adalah kematian Yesus Kristus, ya, telah menebus kita dari segala dosa satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, apakah banyak orang yang mempercayai kebenaran yang seperti itu? Saudaraku, banyak orang yang mempercayai seperti itu. Mari kita beritakan dan mari kita cek and recheck apa yang kita imani tentang Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, adalah berita tentang penebusan, pengampunan yang telah selesai dilakukannya bagi kita. Itu kebenaran Injil, saudaraku. Tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi, karena Allah tidak berkenan dengan penambahan dan pengurangan terhadap kebenaran yang utuh tentang Injil kasih karunia yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Karena itu dikatakan di ayatnya yang ke-14, Bapak Ibu Saudara, di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 14 itu, ini adalah merupakan suatu penjelasan dari narasumber Paulus di Yerusalem lagi disampaikan, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Di Yerusalem pusat daripada pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Mesias, Paulus menyampaikan berita tentang kasih karunia Allah yang sangat kontras dengan pemahaman daripada para rasul sebelumnya. Di ayat 14 ini dikatakan oleh Paulus, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah Petrus bisa memberitakan seperti itu kepada bangsa Israel? Bahwa kamu tidak perlu bersunat, bahwa kamu tidak perlu harus ke bait Allah, bahwa kamu tidak harus memelihara hari Sabat. Boleh Petrus menyampaikan begitu kepada orang Israel? Bisa dipenggal kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Ya, bisa dibunuh dia. Karena apa? Ya karena orang Israel memang mereka harus percaya pada Mesias, kepada Yesus, dan mereka harus menghidupi hukum Taurat sebagai hukum Tuhan yang sudah ditetapkan, jalan pengenalan mereka untuk mengerti bagaimana Mesias
membimbing dan memelihara dan menyelamatkan hidup mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi ketika sampai kepada Paulus, Tuhan Yesus dari surga mengatakan bahwa Paulus harus memberitakan kepada semua orang tentang penebusan, pekerjaan yang sudah selesai dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, dan tidak boleh diajarkan bangsa-bangsa lain itu harus hidup di bawah kendali hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, kita telah dimerdekakan dari hukum Taurat, dari hukum dosa, dari hukum maut, dan sekarang kita hidup di alam kemerdekaan kasih karunia untuk melayani Tuhan dan memberitakan seluruh kehendaknya untuk menjadi berkat bagi banyak orang, dan kita dalam sukacita dan damai sejahtera inilah pelayanan kita berdiri di atasnya, dan pemberitaan kita harus konsisten sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Tuhan melalui hambanya Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di pagi hari ini semuanya kita sangat terberkati. Maka kita pun saudaraku jangan mengubah pemberitaan kita dengan pemberitaan di luar daripada kasih karunia yang sudah digariskan, disampaikan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah perpanjangan tangan Tuhan saat ini untuk menjangkau semua jiwa-jiwa untuk dimenangkan dan dibawa kepada Tuhan Yesus dengan sebenarnya. Adakah Bapak Ibu Saudaraku dipenuhi dengan sukacita dengan kebenaran ini? Amin. Adakah semangat Bapak Ibu Saudaraku untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan karena ingin menjangkau, ingin menyampaikan berita kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain yang masih begitu banyak Bapak Ibu Saudara terombang-ambing, dan mereka masih berusaha supaya mereka diselamatkan, dan itu adalah jalan yang keliru saat ini di dalam pengenalan dan pengharapan di dalam Yesus. Hanya melalui iman kita dibenarkan, kita dikuduskan, dan kita diselamatkan. Dan ketika percaya kita dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itulah berita yang harus keluar terus dari mulut kita untuk kita sampaikan kepada semua orang, menjadi berkat yang terbesar dan tidak ada yang menandinginya. Amin. Tidak ada yang menandingi berita keselamatan berdasarkan kasih karunia yang sudah sampai kepada kita melalui pengajaran atau melalui firman rahasia yang telah dibukakan oleh Tuhan Yesus melalui hambanya Rasul Paulus. Karena itu tetaplah setia kepada kebenaran ini. Amin. Dan beritakanlah kepada semua orang, menjadi berkat sukacita kepada siapapun. Saudara akan sangat dihargai oleh Tuhan Yesus ketika saudara dan saya memberitakan apa yang dilakukannya di atas kayu salib. Jangan ceritakan apa yang saudara sudah capai, apa yang saudara lakukan, atau apa yang sudah saudara perbuat sebagai pengganti daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Itu adalah suatu kekeliruan di dalam sebuah pemberitaan. Dan kita mau menyenangkan hati Tuhan saja lebih daripada manusia. Karena itu Paulus mengatakan, aku adalah hamba Tuhan dan aku mau menyenangkan hati Tuhan lebih daripada manusia. Karena Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apabila kita menyenangkan hati Tuhan, maka setiap orang yang percaya kepada berita Injil kasih karunia Allah, mereka pun dengan sendirinya akan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku, Bapak Ibu Saudara, marilah kita syukuri kebenaran ini. Mari kita tundukkan hati kita. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang sudah kita dengar bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami menjadi narasumber, menjadi speaker, menjadi juru bicara daripada Tuhan, di mana diawali oleh hambamu Rasul Paulus, menerima langsung daripada Engkau tentang kabar baik ini. Dan sekarang adalah tugas kami Tuhan, membuka mulut kami untuk menyampaikannya
kepada semua orang tanpa rasa takut dan gentar, karena kami percaya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya dan menjadi kekuatan kami juga untuk menghadapi segala persoalan dan tantangan dalam kehidupan kami, sebab kami mengerti, kami mendasarkan pengharapan kami pada pekerjaan Kristus yang sempurna, kasih yang sempurna memelihara dan melingkupi hidup kami semuanya. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang penuh dengan kerelaan hati menyambut kebenaran firman Tuhan, firman kasih karunia yang terus meneguhkan hati kami semuanya, dan kami siap untuk melaksanakan tugas kami. Setiap hari kami ingin memuliakan Engkau Bapa di surga. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami bersyukur, kami berterima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Bet, dan terima kasih semuanya. Kembali kepada hambanya Bapak Pendeta Pardosi. Terima kasih saudara-saudaraku yang mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dalam sukacita dan berkat karunia Tuhan yang berlimpah untuk kita semuanya. Salam, salam kudus, selamat pagi saudara-saudaraku. Sampai jumpa besok pagi lagi.